Saudara, Komnas HAM sudah memeriksa 20 video rekaman CCTV terkait dengan perjalanan rombongan Irjen Verdi Sambo dari Magelang menuju ke Duren 3 Jakarta. Komnas HAM memastikan Brigadir Yosua masih hidup saat tiba di rumah yang berada di Kompleks Polri kawasan Duren 3 dan sempat melakukan PCR bersama. Kami hadirkan pernyataan dari Komnas HAM lengkap dengan infografis kronologi versi pemeriksaan CCTV Komnas HAM. Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3. Dia masih hidup, terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Habis itu yang kelihatan memang masuklah di rombongan-rombongan itu, oke? Terus barulah masuk ke ruang PCR. Ini di mana? Ini di rumah, oke? Di rumah di Duren 3 sana. Siapa yang kelihatan di video di PCR? Semua yang rombongan itu di PCR. Nah, salah satunya adalah memang almarhum Joshua. Oke ya, jadi itu terjawab ya. Lebih lengkap terkait dengan temuan Komnas HAM dari pemeriksaan CCTV ini, kita klarifikasi langsung kepada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada Pak Nelson Simanjuntak, dan juga kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Pak Arman Hanis, yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Sore. Saya ke Pak Arman dulu Pak. Ya, Pak Arman, Komnas HAM memastikan Brigadir Yosua ini terlihat masih hidup saat kembali dari Magelang ke Duren 3. Berarti Brigadir Yosua ini benar-benar bersama dengan rombongan Ibu Putri saat kembali? Bisa diceritakan? Ya, jelas ya, dalam CCTV kita sudah bisa melihat, Komnas HAM sudah melihat, dan dalam rombongan tersebut ada 2 mobil. Dalam hal ini dari rombongan tersebut ada Ibu Putri, Ibu P, dan Joshua ada di situ juga. Berarti memang dan sehat walafiat ya, itu yang harus kami sampaikan. Baik, dari rekaman CCTV yang dibeberkan oleh Komnas HAM ini ada 2 lokasi. Pertama adalah rumah pribadi dan juga rumah singgah. Apakah ada informasi dari istri Irjen Verdi Sambo terkait dengan sebenarnya lokasi PCR itu di rumah singgah atau di rumah pribadi? Lokasi PCR itu di kediaman ya, di Saguling. Bukan di rumah singgah tersebut atau di TKP. Jadi jaraknya itu kurang lebih 500 meter, kurang lebih ya. Oke. Di rumah pribadi yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah singgah yang disebut polisi menjadi lokasi baku tembak. Kemudian pada saat rombongan hadir itu juga disebutkan ada beberapa mobil karena dalam bentuk rombongan begitu. Apakah istri Irjen Verdi Sambo bersama dengan rombongan ini terpisah dengan Irjen Verdi Sambo atau secara bersamaan melakukan tes PCR dalam waktu yang bersamaan? Yang kami dapatkan informasi bahwa Pak Verdi Sambo itu terpisah. Karena kan Pak Verdi Sambo tidak bersama-sama Ibu P dari Magelang. Pak Verdi Sambo sudah di Jakarta dan pada saat itu sudah mulai masuk kerja dan duluan sampai di rumah Saguling untuk swab atau PCR. Berarti sudah sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM? Atau ada tanggapan lain terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM ini, Pak Anies? Ya, tanggapan kami bahwa kami berharap ya masyarakat atau semua pihak untuk menghentikan spekulasi atau asumsi ya, bahwa kita percayakanlah sepenuhnya kepada
tim khusus yang telah dibentuk oleh Bapak Kapolri dan dari Komnas HAM juga kita menunggu hasilnya karena pasti akan disampaikan secara detail dan semuanya sesuai dengan hasil penyidikan yang akan disampaikan oleh tim tersebut. Baik, Pak Nelson, tanggapan Anda seperti apa dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies? Baik, terima kasih Pak Anies, rekan Yasir. Inilah satu fenomena yang diawali kalau tulisan ilmiah ada bab bagian fase per fase. Kita masuk kepada fase ke berikutnya ini. Menariknya kalau selama ini ada dugaan, prediksi, ramalan, tafsiran. Kita terakhir kemarin malam sudah pulang dari Jambi, hasil otopsi sudah dibawa. Jadi siapa yang berhak nanti mengumumkan? Apakah yang ada kita dengar di media sekarang atau apa? Prinsipnya keluarga, kuasa hukum sabar menunggu. Kita sudah membuat komitmen bahwa ini siapa yang berhak mengumumkan apa-apa saja itu. Jadi kalau kita larut di sebuah fenomena yang berputar-putar, maka ada prediksi kembali hilangnya suatu kebenaran material. Tapi tadi kita melihat penjelasan dari Komnas HAM yang menjadi salah satu poin adalah Brigadir Yosua ini dalam keadaan hidup sampai tiba di rumah yang berada di Duren 3. Tidak ada penganiayaan karena berada dalam keadaan hidup begitu. Tanggapan Anda, Pak Nelson? Ya, informasi yang kita peroleh baik dari interogasi kuasa hukum dan informasi dari keluarga, Jumat tanggal 7 masih komunikasi. Jam 10, mari kita berhitung. Jam 17 ada informasi lagi. Kita runtut ini kemana bagaimana. Cukup lama tabir ini dibuka. Apakah di rumah pribadi, apakah Duren 3 rumah singgah, ini akan lebih jelas kembali. Dan kita sudah meminta hampir semua dipenuhi. Prarekonstruksi, rekonstruksi ulang kita sebut, atau apapun namanya, tapi juga belum ada hasilnya. Kemarin juga kita mengikuti ritual acara pengebumian sampai kita sebut pengebumian yang resmi dari pihak Polri. Berarti catatan Anda terkait dengan temuan Komnas HAM, terutama Irjen Verdi Sambo yang Brigadir Yosua yang tiba dalam keadaan selamat ini seperti apa? Kami tidak menerima, kami hanya mendengar saja. Kami juga punya catatan. Terakhir kemarin kami akan cek ulang, cross check apa-apa yang ada bahan di kami hingga sampai berita terkini hari ini. Sesuai dengan Komnas HAM atau seperti apa? Ada beberapa catatan cukup banyak. Kita menghadirkan juga hak dan kewajiban 2 orang tenaga medis dokter dari keluarga. Kita dapat informasi. Tetap kami katakan cukup panjang relevansi perbedaannya dari pemeriksaan forensik sampai sekarang ya inilah finalisasi nanti antara rekonstruksi bedah mayat dari forensik maupun hasil di TKP. Ini akan kita persatukan nanti. Dan tentu ini bukan tugas kita, tugas penyidik. Pak Nelson, komunikasi terakhir dengan Brigadir Yosua, informasi dari pihak keluarga itu jam 5 sore ya? Atau? Ya, jam 17. Okay. Saya ke Pak Anies, itu berarti bahwa jam 17 itu Brigadir Yosua masih bersama dengan istri dari Irjen Verdi Sambo untuk melakukan tes PCR? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Brigadir J ini bersama-sama dengan klien kami dari Magelang sampai di rumah Saguling itu melakukan tes PCR karena memang dalam hal ini prosedur di kediaman itu apabila dari luar kota, bepergian dari luar kota itu ada tes PCR atau swab antigen. Setelah tes PCR itu melakukan karantina di rumah singgah itu yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Dan itu bersama-sama terlihat, informasi yang kami terima, terlihat jelas Brigadir J sehat dan melakukan
tes PCR di rumah sakit. Waktunya ya kalau waktunya kan bisa ditanyakan pada saat rilis nanti pada saat rilis nanti dan waktunya bisa di sekitar jam 5 itu. Bagaimana tanggapannya Pak Nelson? Brigadir Yosua sehat pada saat melaksanakan PCR? Bisa kita bayangkan logika hukum, logika sehat. Pada awalnya para penyidik mengumumkan sudah 2 minggu CCTV mati, off. Sekarang ini udah ada hasil gamblangnya, sebagaimana rekan Anies tadi katakan. Nah, hal-hal sedemikian kita tidak peroleh. Dan tentu apa untuk kita ini? Nah, karena ini tugas dari penyidik. Oleh karena itu, jika ditanyakan ke kami, kita konsisten dari apa yang kita peroleh. Demikian. Termasuk konsisten bahwa adanya dugaan penganiayaan sebelum sampai di Jakarta, Pak Nelson. Inilah yang akan dibuktikan penyidik. Semua dipertemukan para pihak, netralitas, dan tentunya transparansi baru. Tidak akan simpang siur ini. Hukum itu harus tegak, hukum itu harus memperoleh keadilan. Demikian. Tanggapannya Pak Anies? Ya, artinya kalau tanggapan kami adalah kami mengajak semua pihak untuk bersabar. Apa yang disampaikan oleh Bang Nelson kan sudah jelas. Marilah kita semua ini menghentikan spekulasi atau berita narasi asumsi yang isinya asumsi. Kita harus sama-sama bersabar menunggu hasil tim yang telah dibentuk ini. Kita harus percaya apa yang dilakukan pasti secara profesional dan transparan. Kan sedikit demi sedikit sudah dikeluarkan. Isu yang kemarin dikeluarkan atau berita spekulasi yang dikeluarkan oleh lawyer dari pihak keluarga, itu jelas bahwa disampaikan sebelumnya bahwa peristiwa penganiayaan atau lokasi TKP antara Magelang sampai Jakarta itu jelas sudah bisa dibantah. Pada saat Komnas HAM menyampaikan bahwa Brigadir J adalah terlihat sudah bisa dibantah berarti ya. Jadi itu sudah bisa dibantah. Jadi sudah bisa dibantah dan hanya spekulasi. Tanggapan Pak Nelson? Ya, ini dia. Namanya tadi spekulasi ya. Biarkan alat bukti, rekaman, video, dokumen, foto-foto, wah, itu semua alat bukti. Sebagaimana KUHP mengatakan, inilah nanti tentunya kalau proses-proses pengadilan berjalan nyata. Dan hasil-hasil belakangan ini, ya kita punya hak dong untuk tahu dari mana bagaimana, karena dari awal detik mulainya kejadian kita ada. Bukan di tengah jalan, terakhir ada perubahan-perubahan yang spektakuler, radikal dan sebagainya. Ini yang harus tetap penyidik melakukan ini sampai finalisasi keadilan kita peroleh. Baik, Pak Anies, dengan adanya spekulasi yang Anda sampaikan ini, apakah akan dibawa ke proses hukum? Ya, artinya seperti ini. Kan kami sudah mengingatkan beberapa semua pihak bahwa ayo kami sama-sama kita bersabar menunggu hasil. Menunggu hasil yang telah tim yang telah dibentuk ini. Kan Komnas HAM juga menyelidiki permasalahan ini. Ya, ayo kita semua bersabar. Hentikan semua narasi-narasi atau spekulasi-spekulasi yang tidak bisa dibuktikan. Intinya seperti itu. Itu yang kami harapkan. Dan kami ingatkan bahwa kami tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum. Jadi dipolisikan ya Pak? Pun secara perdata. Ya, artinya kita harapkan di sini, mari berhentilah berspekulasi. Tunggu hasil dari tim yang telah dibentuk. Mari bersabar, kita menunggu. Percaya sama tim yang telah dibentuk. Percaya seperti apa. Pak Nelson tidak akan segan bisa dipolisikan begitu dengan spekulasinya. Tanggapannya? Baik, berulang kali kami sampaikan, Indonesia adalah negara hukum. Semua berdasar hukum dan tentu punya hak dan kewajiban. Kalau sudah di sana sifat kenegaraan kita, makanya demokrasi sepenuhnya ada di tangan rakyat. Siapapun itu. Kalau kawan kita siapapun, salam hormat Pak Anies, kalau ada gugatan, pengaduan ataupun apa saja, ya mengacu kita kepada Undang-Undang Advokat pasal 16. Kita tunggu. 3 hari tidak ada jawaban, kita juga punya hak gugat. Nggak ada yang sulit. Kita punya Undang-Undang
39 tahun 99. Nah, 69 pasal, 69 indikator untuk menyatakan orang punya hak dan kewajiban ajasi. Belum lagi Undang-Undang Pelayanan Publik 10 hari, Undang-Undang 30 2014, semua harus clear. Tinggal kita sudah janji, kita komitmen, ada lagi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Forensik mengatakan kita punya waktu sekian lama. Jadi apapun temuan, gugatan baru, dari pihak keluarga dan kuasa hukumnya siap bersedia menunggu apapun itu. Demikian. Bagaimana jawaban Anda, Pak Anies? Ya, intinya kami tetap minta semuanya bersabar menunggu hasil yang telah dibentuk, tim yang telah dibentuk. Jadi kami berharap bahwa tidak ada lagi narasi atau berita-berita spekulasi yang berkembang. Itu yang kami harapkan. Perlu dicatat bahwa dalam hal ini klien kami adalah korban. Ya, korban pelecehan, dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang dilupakan oleh masyarakat. Itu yang tidak dilihat oleh masyarakat, bahwa ada seorang korban. Ini harus diperhatikan. Bisa saja itu menimpa kita. Seorang istri jenderal pun bisa mendapat musibah seperti ini. Itu yang dilupakan oleh masyarakat. Baik. Bagaimana dengan upaya yang ditempuh oleh kuasa hukum Brigadir Yosua ini dari kacamata Anda? Ya, upaya hukum sudah diatur, bahwa upaya hukum itu memang diatur oleh undang-undang. Silahkan, kami juga tidak untuk menghalang-halangi apapun. Dengan catatan tidak ada spekulasi ataupun narasi-narasi yang dibentuk ya? Iya, itu aja yang kami minta. Hentikan berita-berita atau narasi-narasi yang bersifat asumsi atau spekulasi. Baik. Terakhir, closing statement dari Pak Nelson terlebih dahulu terkait dengan kasus ini. Terima kasih. Saya kembali mengutip apa yang dikatakan saudaraku Pak Anies. Dari awal si korban Brigadir J dituduh perselingkuhan. Ini dari awal loh. Korban, kalau pasal perselingkuhan ternyata mengakibatkan yang bersangkutan tersangka kan ini. Maaf Bang Nelson, ini bukan pasal perselingkuhan ya. Yang kami laporkan adalah perbuatan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ini saya mohon maaf Bang Nelson ini. Ya. Tidak ada perselingkuhan di sini Bang. Kita tunggu sama-sama hasilnya. Sorry. Tadi saya kutip masyarakat menilai ini ya. Dari awal masyarakat sudah menilai. Pihak berwajib mengatakan biarkanlah semua berita-berita ini. Iya. Jangan bersifat spekulasi. Itu yang kami sampaikan. Apa yang Abang sampaikan itu, itulah spekulasi yang kami sampaikan. Kami mohon di sini sabar menunggu hasilnya. Itu aja. Sami-sami. Oke. Kalau demikian kita menunggu dan keadilan harus ditegakkan. Terima kasih. Baik. Oke Pak Nelson, kita tunggu keadilan akan ditegak. Terakhir Pak Anies, bagaimana kondisi istri dari Irjen Verdi Sambo jelang pemeriksaan? Masih dalam perawatan intensif oleh psikolog klinis yang merawatnya. Masih dalam keadaan trauma berat. Terakhir yang saya berkunjung ke kediaman beliau belum bisa atau belum mau keluar kamar. Baik. Saya juga belum bisa berkomunikasi dengan baik dan hanya menanyakan kondisi beliau kepada psikolog yang menangani. Baik, terima kasih kuasa hukum dari istri Irjen Verdi Sambo, Pak Arman Hanis telah bergabung di Kompas Petang. Sebelumnya juga ada Pak Nelson Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Yosua. Kita tunggu seperti apa tim khusus bentukan Kapolri, Komnas HAM dan juga Kompolnas yang bekerja bersama-sama untuk membuka titik terang kasus ini. Terima kasih, sehat selalu.